Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again teman-teman di Techbo Repair HP. Pripun kabare, sehat semuanya ya. Ini adalah Samsung A042FDS atau Samsung A04e ya teman-teman ya. Kondisinya dia dibawa ketika mau manggang ayam, ternyata kecemplung di baskom yang ada bumbunya ya. Oke. Dan ini sebentar saya cari dulu menu suara supaya teman-teman bisa menyimak suaranya. Oke, maka kita akan coba langsung buka saja si HP-nya ya, dan kita akan coba cek bagian bawah speaker besar atau buzzernya ya teman-teman ya. Jadi kalau memang seperti ini bisa jadi trouble-nya berada di portnya ya, karena fungsi portnya selain sebagai jalur pengecasan, si port ini pun menjadi jalur suara ya. Oke, kita akan coba lakukan clean up. Jika memang tidak berhasil, mau tidak mau ya harus diganti fisiknya ya. Oke, kelihatan di sini titik-titik airnya, ataupun mungkin ini bekas bumbu ya teman-teman ya, karena agak wangi ya, wangi-wangi seperti sereh gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan dengan di clean up berhasil ya. Oke, untuk ngebukanya ini saya percepat saja teman-teman, seperti biasa supaya nggak gabut nungguin ngebuka baut-bautnya ya. Hal pertama, ketika teridentifikasi kena air, ya kita cabut baterai dulu ya. Maka saya selalu berpesan buat teman-teman yang mengalami seperti ini, sebaiknya jangan malah dicas ya, ataupun tidak masuk ke hamparan beras ya. Karena masuk ke beras menurut saya itu hanya mitos ya. Oke, sementara kalau cairan itu masuk ke bagian atau komponen yang penting di dalam device, maka ya seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu kita coba clean up dulu ya. Oke, di sini memang wangi bumbu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan di clean up sekali lagi masih bisa ya. Kita cabut dulu kabel sinyalnya. Oke. Di Samsung A04e ini, oke, jalur pengecasan lari ke fleksibel LCD ya. Jadi untuk itu ketika terkena air, sekali lagi jangan malah panik atau malah di-charge ya. Maka coba saja lakukan seperti yang saya lakukan di video ini, atau jika teman-teman terkendala alat atau mungkin belum ada keberanian buat eksekusi
Ya, silahkan cari teknisi yang teman-teman percaya ya, yang bisa dihandalkan ya. Oke, clean up di bagian port ini saya menutupi lubang dari mic-nya ya. Karena kenapa? Kalau lubang mic-nya ini kemasukan thinner, dipastikan nanti malah error ya. Oke, ini masih kita coba clean up semuanya. Dan ini jalur fleksibel yang ke buzzernya ya teman-teman ya. Oke, fleksibel jalur LCD-nya sebagai tumpuan portnya sudah saya clean up juga. Di bagian atasnya ini hati-hati untuk nyongkelnya ya teman-teman ya, karena rentan sekali. Jika nggak hati-hati bisa kepocel ya. Oke, maka setelah itu ya kita lakukan kasih hawa-hawa anget ya. Ini di 250, tapi tidak konstan di satu tempat ya. Jadi dia bergerak blowernya, memberi hawa-hawa anget ya teman-teman ya. Oke. Kenapa bagian atasnya tidak dibuka? Karena setelah saya saksikan dan saya amati secara detail, bagian atasnya tidak kemasukan ya. Jadi hanya di bagian bawahnya saja ya. Maka bagian atas saya tidak copot semuanya ya teman-teman ya, dari mesinnya ya teman-teman. Oke, setelah selesai port casnya kita pasang kembali. Jangan lupa kabel sinyalnya diceklekan supaya nanti pada saat pengetesan sinyalnya keluar. Dan ini fleksibelnya saya kosek saja supaya harapannya suaranya bisa keluar ya. Sekali lagi, kalaupun ini tidak berhasil, mau tidak mau kita harus mengganti portnya ataupun buzzer atau speaker besarnya ya. Tapi berhasil atau tidaknya setelah clean up ya harus dicoba dulu ya teman-teman ya. Oke, saya ceklekan dulu fleksibel jalur ke mesin atasnya, kemudian soket baterai. Here we go, kita nyalakan dulu teman-teman. Di bagian ini aslinya cukup lama untuk masuk ke menu ya teman-teman ya, tapi videonya durasinya saya percepat saja. Oke, supaya ya tidak gabut ngelihatnya ya. Oke, sudah ada tulisan One UI. Dan sekarang waktunya untuk mencoba speaker besarnya ya. Oke, sebentar, masih nunggu untuk bisa masuk ke menu ya teman-teman ya. Oke, here we go, kita cek pengaturan suara. Kita pasang kabel dulu teman-teman. Karena dirasa agak cempreng,
walaupun suaranya sudah lebih besar dari sebelumnya. Maka kita pasang utuh dulu semuanya dari backdoornya juga ya teman-teman ya, supaya suaranya keluar di sisi treble dan bassnya ya. Oke, kalau dari sisi perbedaan suara sudah terlihat atau sudah terdengar bahwasannya ada perubahan yang lebih ngejreng ya. Oke, dan kita akan coba sekali lagi pada saat backdoor ini dipasang untuk membuktikan bahwasannya suara sudah kembali normal ya. Oke, dan alhamdulillahnya fleksibelnya tidak ada yang terbakar ya teman-teman ya. Oke, kita coba saja sekali lagi. Udah mantap. Mantap ya. Dan ini saya coba putar channel saya. Suaranya mantap ya teman-teman ya. Jos. Gitu aja, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gambate kudasai.